Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Cindy Anisha Zahra dengan NIM 120707128. Aku adalah mahasiswa dari Perbanas dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen Kelas Karyawan. Nah, aku di sini mau ngapain sih? Jadi di sini aku mau ngebahas tentang, gimana sih, eee, penggabungan usaha atau merger dari PT Bank BTPN dengan SMBCI. Sebelum itu, aku minta bantuannya untuk kalian terus pantengin video aku sampai akhir ya. Aku izin presentasi dulu. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi yang seperti sudah aku bilang tadi di awal, kalau aku bakal ngebahas tentang penggabungan usaha antara PT Bank BTPN dengan SMBCI. BTPN adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan SMBCI Sumitomo Mitsui Corporate Banking Indonesia. Nah, jadi nanti kita bakal ngebahas nih, gimana sih proses kok mereka bisa merger gitu kan, sampai gimana sih kondisinya pada saat mereka merger sampai sudah merger. Nah, tapi sebelum kita masuk, tentunya kita bakal bahas dulu nih, apa sih hal yang melatar belakangi BTPN ini sama si SMBCI ini dia merger. Jadi yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena adanya gagasan utama regulator. Nah, regulator di Indonesia itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang menghimbau kepada para pemilik bank besar untuk melakukan konsolidasi. Jadi, oleh karena itu, penggabungan bank dengan pemegang saham atau pemilik modal yang sama merupakan salah satu bentuk mendukung visi besar yang dicanangkan oleh OJK. Nah, jadi setelah adanya gagasan utama nih yang dikeluarkan sama LJK, seperti kita ketahui juga Bank BTPN ini dulu fokusnya adalah pada bagian retail, mass market gitu kan, atau, UMKM. Sedangkan untuk SMBCI ini dia berfokus pada korporasi, jadi kepada bagian hal besar seperti perusahaan besar atau institusi. Nah, kemudian, Bapak Ongki Winajati Dana selaku Direktur Utamanya Bank BTPN, itu bilang nih, dia mengatakan, "Oh, kalau ada 2 pihak atau 2 bank yang digabungkan jadi satu dengan fokus yang berbeda, mungkin bisa menjadi suatu hal yang luas atau saling melengkapi." Karena seperti yang tadi aku sebutin, kalau BTPN fokusnya itu kepada mass market atau retail, sedangkan si SMBCI ini fokusnya adalah kepada korporasi, seperti itu. Jadi Pak Ongki berpikiran, "Oh kalau digabung mungkin bisa saling melengkapi ya dan juga semakin besar." Nah jadi dan berharap pun dengan adanya merger ini antara BTPN dengan SMBCI, ke depannya, BTPN tetap bisa memberikan pelayanan pemberian kredit 50% 50%. 50% untuk retail, 50% untuk korporasi. Kenapa? Karena tadi sebelumnya BTPN terfokus pada si retail itu sendiri, sedangkan si SMBCI ini pada korporasi. Jadi dengannya mereka melakukan merger nih dengan entitas tetap menggunakan nama BTPN ya, bukan entitas baru. Jadi dia bisa mencakup keduanya, nggak cuma ini, tapi 50% 50%. Seperti itu. Nah, BTPN juga nih, kalau kalian tahu selain itu dia tetap, memperluas untuk perbankan digitalnya dengan kalau kalian tahu banyak nih BTPN Wow atau Jenius. Siapa yang di sini sering ketemu mas-mas Jenius atau mbak-mbak Jenius di mall-mall? Sama kok, aku juga pernah ditawarin gitu. Ya, jadi itu merupakan salah satu perbankan digital dari Bank BTPN, tentunya untuk meningkatkan pertama produktivitas dan juga daya saing. Karena kan kalau ada perbankan digital pun, sekarang tuh orang tuh jadi bisa mudah menjangkau, jadi makin banyak pelanggan nih yang tertarik untuk menggunakan Bank BTPN. Baik, selanjutnya.
Nah, sebelum aku ngebahas nih gimana sih, untuk kondisi sebelum dan sesudah mergernya Bank BTPN, aku mau ngebahas singkat dulu. Jadi Bank BTPN ini, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, itu berdiri pada tahun 1958. Nah, BTPN itu sendiri saat itu hanya berfokus untuk memberikan pelayanan perbankan kepada, eee pensiunan militer dan juga PNS saat itu, tapi tetap untuk yang mudah dijangkau aja, baik itu individu ataupun keluarga. Kemudian, BTPN juga sedangkan kalau si SMBCI ini, dia itu merupakan anak perusahaannya dari SMBC, Sumitomo Mitsui Banking Corporate yang berdiri pada tahun 1976. Nah, kemudian si SMBC ini itu sebenarnya, udah gede lah sebelum mereka merger ini. Jadi dia ini merupakan satu di antara 3 bank besar di Jepang. Coba kalian bayangin dia satu di antara 3 bank besar di Jepang. Kemudian dia juga emang kan kaitannya itu kan untuk corporate ya, seperti institusi gitu kan, perusahaan-perusahaan besar, dia tuh udah fokus gitu di bagian, beberapa negara terutama di Asia, Amerika, sama Eropa. Jadi udah cukup luas lah untuk cakupan SMBCI. Ini sebelum dia merger gitu, SMBC sebelum dia merger. Nah, akhirnya si BTPN sama si SMBCI ini gabung, tapi tetap menggunakan entitas namanya itu BTPN. Nah, tepatnya itu di 2019, yaitu pada tanggal 18 Januari 2019 karena sudah, diresmikan dan dikeluarkannya juga, pada saat, otoritas sektor keuangannya Jepang menerbitkan gitu ya, yaitu tepatnya pada 18 Januari 2019. Nah, SMBC ini mengendalikan BTPN dan SMBCI dengan kepemilikan 40% BTPN dan 98,48% untuk SMBCI. Jadi mereka ini sebenarnya dalam naungan SMBC. Nah, kondisi perusahaan induk sebelum merger. Jadi kan kalau sebelum merger berarti kan masih ada 2 ya, ada si SMBC sama si BTPN. Nah, SMBC memiliki pengaruh kuat di perbankan korporasi internasional, termasuk Indonesia. Udah aku sebut juga, sempat aku mention juga di awal kalau SMBC ini dari sebelumnya dia merger pun dia itu emang udah termasuk 3 bank besar bahkan ya di Jepang dan dia memang sudah punya fokus ke beberapa negara terutama di, benua Asia, Amerika, dan Eropa gitu. Jadi dia udah termasuk, perbankan yang kuat gitu ya melalui korporasi internasional. Nah, terus sebelum merger juga kepemilikannya terbagi antara BTPN itu dia fokusnya itu kepada segmen retail dan UMKM, sedangkan kalau SMBC ini fokusnya pada segmen korporasi kayak perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, gimana sih kondisi keuangannya? Kalau untuk kondisi keuangannya itu kuat dengan aset besar, ekuitas solid, dan likuiditas baik. Tapi itu mereka masing-masing masih, oh BTPN untuk asetnya cukup besar, juga SMBCI juga besar. Nah, kalau untuk strategi berfokus pada penguatan posisi korporasi dengan ekspansi internasional melalui akuisisi. Selanjutnya, kita akan bahas gimana sih kondisi perusahaan induk sesudah merger. Jadi posisi SMBC di pasar perbankan Indonesia diperkuat dengan penggabungan BTPN dan SMBCI dengan menciptakan Bank BTPN sebagai entitas tunggal. Ingat ya, mereka tetap menggunakan nama BTPN, bukan nama baru. Jadi dengan pergabungannya si BTPN kemudian SMBCI dengan dua fokus bisnis yang berbeda yang sempat disinggung oleh Pak Ongki, jadi mereka bergabung nih gitu. Jadi membentuklah perbankan yang besar. SMBC menjadi pemegang saham pengendali utama di Bank BTPN, meningkatkan kontrol dan efektivitas integrasi operasional. Maksudnya adalah SMBC sebagai pemegang saham kendali karena memegang 90% lebih untuk si BTPN, gitu.
Jadi, si BTPN ini adalah anak perusahaannya dari si SMBC. Nah, kondisi keuangan ditingkatkan dengan peningkatan total aset dan ekuitas serta efisiensi operasional dan diversifikasi risiko yang lebih baik. Kalau sebelumnya tadi yang sebelum merger juga udah disebutin nih kalau untuk total asetnya baik, ekuitas, operasionalnya baik, ketika merger itu mereka mengalami peningkatan total aset lagi, peningkatan ekuitas, efisiensi operasionalnya juga makin dan ada diversifikasi risikonya yang lebih baik. Mungkin bisa jadi, di antara rata-rata bank, yang lain. Nah, strategi beralih nih ke peningkatan inovasi digital dan sinergi antara segmen retail dan korporasi, memperluas layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah di Indonesia. Maksudnya apa? Kalau yang sebelumnya mereka masing-masing, antara BTPN yang fokus pada retail ataupun UMKM, sedangkan si SMBCI ini dia fokus kepada korporasi, kini mereka, gabung nih. Jadi ada peningkatan inovasi digital strategi antara segmen retail dan korporasi. Kemudian memperluas layanan dan meningkatkan kepuasan nasabah di Indonesia dengan adanya BTPN. Wow, dengan, jenius. Jadi harapannya itu mereka ini juga bisa menjangkau nih semua kalangan-kalangan, baik dari yang mungkin kecil atau yang sulit digapai sampai yang besar, seperti itu. Nah, gimana sih analisa keuangannya? Jadi di sini aku ambil contoh karena mereka, merger-nya itu tepat di 18 Januari 2019, jadi aku ambil contoh untuk keuangannya itu untuk akhir Desember di 2018 itu acuan sebagai sebelum melakukan merger, untuk 2019 itu setelah, adanya merger, gitu. Untuk aset terjadinya pertumbuhan yang sangat signifikan. Total aset BTPN meningkat mencapai 181,6 triliun pada akhir tahun 2019, naik 79% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau untuk penyaluran kredit yang meningkat tajam, BTPN berhasil menyalurkan kredit sebesar 141,8 triliun pada tahun 2019, mengalami kenaikan 108% dibandingkan tahun sebelumnya di 2018. Nah, untuk komposisi kreditnya ini, untuk pertumbuhan kredit modal kerja sama investasi itu naik, tapi kalau untuk konsumsi mengalami penurunan. Untuk pertumbuhan kredit modal kerja mengalami kenaikan signifikan nih, 72%, 72,6 triliun, naik sebesar 213%. Kalau untuk kredit investasinya juga meningkat tajam menjadi 30,1 triliun, yaitu naik, 830%. Nah, kalau untuk konsumsinya, kredit konsumsinya mengalami penurunan, tapi tenang aja penurunannya cuma sedikit, yaitu sebesar 6% dan menjadi 39,1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Untuk manajemen risikonya itu gimana sih? Manajemen risiko yang efektif, rasio kredit bermasalah bersih bank turun menjadi 0,4% pada tahun 2019. Itu tuh nunjukin loh kalau kinerja yang baik dan di bawah rata-rata industri perbankan yang lainnya. Keren banget sih after merger Bank BTN. Nah, selanjutnya ada ekuitas. Untuk total liabilitas bank meningkat menjadi 150,2 triliun, naik sebesar 82%, sementara simpanan nasabah mencapai 86,9% triliun, yaitu naik 23%. Nah, ekuitas bank juga banyak mengalami peningkatan signifikan menjadi 31,5 triliun, yaitu dia naik 68%. Kalau untuk laba bersihnya setelah pajak ya, laba bersihnya ini sebesar 2,6 triliun pada tahun 2019, dia ningkat loh 40% dari tahun sebelumnya. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan yang udah aku bahas dari awal, dari mulai latar belakang, kemudian kondisi before dan after merger, sampai analisa keuangannya. Jadi, merger atau penggabungan usaha antara Bank BTPN dengan Bank CMBCI telah menghasilkan dampak yang positif dan signifikan bagi kinerja keuangan dan juga operasional Bank BTPN karena memperkuat posisinya sebagai bank universal dengan cakupan yang lebih luas dan kemampuan untuk bersaing secara efektif di berbagai segmen pasar. Karena kalau udah tadi kita bahas secara operasional, nggak cuma ngebahas
setengah-setengah, tapi kini mereka bergabung jadi satu bisa mencakup lebih luas lagi, baik retail maupun korporasi. Dan untuk kinerja keuangannya pun tadi sudah dijelasin sebelum merger sama setelah merger itu banyak banget peningkatan. Seperti itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk waktunya, untuk perhatiannya yang udah mau dengerin presentasi dari aku. Jadi inilah gimana sih proses bisa terjadinya penggabungan usaha atau merger antara Bank BTPN dengan SMBCI sampai akhirnya mereka bergabung di 18 Januari 2019. Semoga cukup membantu untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muah.